Pemilu serentak 2024 semakin dekat dan hangat. Pemilih muda generasi milenial dan Gen Z diproyeksi menjadi kunci pemenangan karena mendominasi jumlah pemilih hingga 190 juta orang. Partai politik pun mulai atur strategi merebut lumbung suara pemilih muda. Lalu akankah politik gagasan lebih dikedepankan ketimbang politik identitas? Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Pemilu serentak 2024 semakin dekat, gerak mesin politik pun semakin hangat. Tanpa calon petahana, partai politik mulai lancarkan strategi merebut lumbung suara. Namun politik gagasan harus dikedepankan ketimbang politik identitas pada pemilu mendatang. Lalu apa kata fakta? Politik gagasan perlu dikedepankan karena faktanya pada pemilu 2024 akan didominasi kaum muda yaitu Gen Z dan milenial yang rentang usianya 17 hingga 39 tahun. Jumlah tersebut sekitar 60% atau 190 juta jiwa dari 34 provinsi. Hasil sejumlah survei menunjukkan antusiasme Gen Z dan juga milenial dalam partisipasi politik muncul di setiap dapil. Dari 80 dapil yang dikelompokkan ke 6 wilayah, keinginan responden untuk mengikuti pemilu di atas 85%. Untuk Bali 92%, Jawa 85%, lalu Kalimantan 90%, Maluku dan Papua 90%, Sulawesi 91%, dan juga Sumatera 86%. Jumlah yang signifikan tersebut tentunya menjadi incaran partai politik. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik. Silahkan, tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Melihat banyaknya pemilih muda, rebutan pemilih mengambang atau swing voters diperkirakan akan terjadi pada pemilu 2024. Menurut survei akan banyak pemilih yang beralih dari satu partai ke partai lain. Hasil survei sementara menunjukkan PDIP akan mempertahankan 73,9% pemilihnya dalam pemilu 2019, sementara sisa 26,1%-nya akan beralih ke partai lain. Golkar hanya akan mempertahankan 60,7% pemilihnya dari pemilu 2019, sementara sisa 39,3%-nya akan berpindah ke partai lain. 62,7% pemilih Gerindra tidak akan berubah, sementara untuk sisa 37,3%-nya akan berpindah. Untuk Demokrat akan mempertahankan 73,6% pemilihnya. PDIP akan mendapat limpahan elektoral paling besar dari partai lain. Pemilu serentak tinggal 1 tahun 2 bulan lagi. Para pemilih muda pun menanti nama-nama capres serta program yang diusung. Kalau calon-calonnya udah muncul, terus janji-janji apa tuh yang bakal dikasih ke masyarakat, bisa dipertimbangin bakal milih siapa. Yang dicari, yang mengutamakan rakyatnya kali ya. Kalau misalkan dari segi perekonomian kan untuk Indonesia sendiri kan udah mulai berkembang ya, udah mulai dunia udah mulai tahu lah ya untuk sekarang. Yang harapan saya sih sebagai warga negara ya setidaknya mungkin lebih maju lagi dibanding sekarang sih. Hasil survei CSIS menunjukkan 3 nama calon presiden dengan elektabilitas tertinggi jika dipilih oleh kaum muda atau Gen Z dan milenial. Suara pemilih muda secara merata terbagi ke 3 tokoh tersebut. Ada Ganjar Pranowo dengan 33,3%, lalu Anies Baswedan 27,5% dan juga Prabowo Subianto 25,7%. Berdasarkan survei Litbang Kompas di Oktober 2022, elektabilitas partai politik di kalangan Gen Z adalah sebagai berikut. PDIP dengan 19%, lalu disusul Demokrat 18,4%, ada Gerindra di 13,9%, sementara elektabilitas yang dimiliki Partai Perindo ada 8%, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di 4,5%, begitu juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB 4,5%, dan juga Partai Nasdem 4,5%, serta Golkar dan juga PAN di 3,3%. Sedangkan untuk partai lain memiliki elektabilitas di bawah 2%, serta untuk 13,2% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Lalu sejauh mana pengaruh pemilih muda dalam partisipasi politik di pemilu 2024? Tidak lagi seperti dulu asal memilih, tidak tahu juga asal goblek, tidak seperti itu. Jadi orang-orang muda ini bisa menjadi role model, menjadi driving force gitu ya, kekuatan pembaharu untuk menunjukkan bahwa pemilih muda ini betul-betul berperan penting. Siapapun yang mencalonkan gitu ya, pasangan calon capres-cawapres berhitung. Orang-orang muda nggak bisa dibohongin ini, nggak bisa dimobilisasi dengan uang receh. Lalu apa? Maka kehadiran gitu ya, keseriusan dari partai-partai, koalisi partai untuk mengusung calon-calon yang serius tadi itu menjadi lebih tertantang gitu, sehingga tidak asal pasangan calon gitu, gampang nanti money politics, vote buying gitu, tidak seperti itu. Ya Bu, lalu apa sih yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemilih muda ini dalam memilih, Bu? Jadi pemerintah yang efektif, pemerintah yang mampu mengeksekusi program-program, tidak lalu pelin-pelan kalau sudah didukung dan menang di tengah jalan itu ternyata terjadi penyelewengan. Lalu apakah sudah terlihat kecenderungan dari pemilih muda ini dalam memilih pasangan calon atau parpol yang mereka sukai gitu? Nah, mereka akan cenderung memilih orang-orang yang meyakinkan, yang mampu membawa Indonesia ini secara ekonomi maju. Mereka itu orang muda, sebagian besar orang muda itu sangat sangat gandrung dengan pembangunan ekonomi. Orang-orang muda juga mulai menyadari kalau hanya dua pasangan calon yang muncul, ini head to head, dampaknya luar biasa. Terjadi dikotomi, terjadi ancaman terhadap integrasi nasional kita, persatuan nasional kita. Pemilu serentak 2024 akan menjadi kerja berat bagi partai politik karena perlu menyiapkan 2.500 lebih calon untuk pemilu tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Hal ini pun berimplikasi pada membengkaknya anggaran. Pada 2019, anggaran pemilu sebesar 25 triliun dengan realisasi 23 triliun. Angka tersebut melonjak 3 kali lipat di pemilu mendatang menjadi 76,6 triliun. Untuk itu, penyelenggara pemilu juga berupaya untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih pada pemilu mendatang, khususnya pemilih muda. Peran mereka itu seperti apa, dan dari KPU sendiri apa yang dilakukan untuk menggayat mereka? Menggunakan hak pilih menjadi penyelenggara itu kemudian mendorong partisipasi lebih tinggi. Dia mau menyuarakan kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, kecurangan, disosialisasi dengan cara masuk ke dunia mereka, itu juga kita lakukan. Dan harapannya pemberitaan tentang pemilu, partisipasi itu juga dikemas dengan kegiatan yang menggembirakan, menyenangkan. Ya Pak, lalu bagaimana agar mereka tidak hanya memilih, tapi mereka juga bisa ikut berpartisipasi dan benar-benar mengenal calon-calon yang nanti akan diusung pada pemilu 2024? Kami ini ingin banyak bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, apakah kelompok-kelompok masyarakat, para pembuat aplikasi-aplikasi yang katakanlah menyenangkan di Play Store begitu, sehingga mudah semacam mengenali profil masing-masing calon, kemudian mengenali partai-partai dan visi misinya, itu bisa didapatkan dari banyak sumber. KPU telah mensosialisasikan informasi tahapan, program, dan jadwal pemilu. Namun untuk menyukseskan pemilu tentunya partai politik perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya, serta dukungan dari masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi. Saya, Raisa Nadia, dan juru kamera Sutrisno. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.